warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang etika bisnis Islam dalam bisnis internasional. Baik, perkenalkan diri. Nama saya Ananda Elsa Pratiwi dengan NPM 2151030120. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang globalisasi, sejarah dan permasalahannya. Globalisasi sendiri adalah satu hal yang tidak bisa dielakkan dari perkembangannya, termasuk perkembangan ekonomi dewasa ini, dengan membawa implikasi bagi beberapa aspek kehidupan manusia, sehingga masyarakat di Indonesia dituntut untuk melakukan adaptasi atas perubahan yang ada. Contohnya, seperti terjadinya perubahan arus perdagangan internasional yang kemudian membuat produk dari beberapa negara belahan lainnya akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat di suatu negara, bahkan masuk ke area pelosok perkotaan dan pedesaan. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk negara maju, akan tetapi tidak untuk negara berkembang. Sejarah globalisasi yaitu adanya proses integrasi di skala internasional yang menjadi faktor utama munculnya globalisasi. Pada milenium ketiga sebelum Masehi atau pada abad ke-10 dan awal abad ke-20 yang ditandai dengan tarikan yang kuat antara hubungan ekonomi dan budaya. Globalisasi sendiri memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama yaitu tentang pergerakan dan modal investasi, dan yang kedua perdagangan dan transaksi, dan yang ketiga migrasi dan perpindahan manusia, yang keempat kebebasan atau pembebasan ilmu pengetahuan, ada di salah satu sejarahnya itu ada dampaknya. Salah satu dampak dari adanya globalisasi sendiri adalah tempat ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan ketergantungan dari berbagai input luar. Contohnya, dampak yang terbesar adalah aspek pertanian di negara dunia ketiga, termasuk dalam Indonesia. Dampak negatifnya adalah beralihnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Adanya ketimpangan dan pergeseran nilai budaya lokal mengubah prinsip kehidupan bersama menjadi individualis, rendahkan kualitas sumber daya manusia, dan bergesernya jati diri bangsa ke arah liberalis. Adanya dampak positifnya yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cepat. Lahirnya masyarakat yang kompetitif karena didorong untuk menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Terjadi peningkatan kualitas hidup dan masyarakat lebih dinamis, aktif dan kreatif. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok 12 selanjutnya. Nomor NPM 2151030145 dari kelompok 12. Di sini saya akan membahas tentang perdagangan global menurut etika bisnis Islam. Menurut Ibnu Khaldun, tentang perdagangan internasional mencakup beberapa pembahasan tentang uang dan harga, produksi dan distribusi, pembentukan modal dan pertumbuhannya, siklus perdagangan, properti dan kemakmuran, serta populasi dan lain sebagainya. Inti dari pemikiran yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali terkait perdagangan global dan lokal bertujuan untuk menyebarkan keadilan bagi para pelaku bisnis yang ditandai dengan merebahnya kepercayaan di antara pelaku bisnis. Adapun dampak negatif dari adanya globalisasi perdagangan, salah satunya yaitu
beralihnya pola masyarakat agraris ke pola masyarakat industri. Padahal seperti yang kita ketahui, ketika melihat etika bisnis Islam, sektor pertanian merupakan sektor pertama dan yang paling utama yang harus diperjuangkan oleh suatu negara. Akan tetapi, yang terlihat di sini adalah posisi sektor pertanian di era globalisasi ini secara umum masih sangat memprihatinkan sehingga perlu satu upaya besar untuk bisa meningkatkan produksi pertanian khususnya di negara Indonesia ini. Yang selanjutnya yaitu ada peran etika bisnis Islam dalam pasar bebas. Mekanisme pasar dan pasar bebas merupakan dua hal yang berbeda, baik secara definitif maupun secara konseptual. Mekanisme pasar adalah bertemunya antara penawar dengan permintaan terhadap barang atau jasa, yang mana kemudian titik penawaran dan permintaan bisa sampai di kurva equilibrium price atau harga adil atau titik equilibrium. Titik tersebut merupakan titik keseimbangan antara supply dan demand sehingga bisa menjadi titik yang adil bagi supply dan demand. Ada kaitannya dengan bagaimana etika bisnis Islam memandang kegiatan pasar bebas. Maka dalam Islam disebutkan beberapa hal terkait bagaimana seharusnya pelaku bisnis di pasar bebas beroperasional, yaitu diantaranya yang pertama, pelaku pasar bebas harus bersih dari perilaku dan mencerminkan adanya distorsi pasar. Yang kedua, pelaku pasar bebas harus memasukkan aspek dalam bisnis Islam. Yang ketiga, perilaku pasar bebas harus berusaha mendukung sektor finansial untuk melakukan usaha kecil di sektor real. Yang keempat, pelaku pasar bebas harus berusaha memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvi Maudi Lutfia, NPM 2151030088. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang green economy dalam bisnis internasional perspektif Islam. Green economy ini adalah perekonomian yang rendah karbon dan tidak menghasilkan emisi serta polusi dalam lingkungan. Green economy ini juga berkaitan dengan efisien sumber daya alam dan keadilan sosial yang berkaitan dengan income per capita dan kemiskinan. Green economy ini mempunyai beberapa prinsip yang harus diimplementasikan dalam berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu pemerataan distribusi kesejahteraan yang dilakukan secara adil demi tercapainya keadilan ekonomi dan sosial. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang menggagas Hifz al-Bi'ah dalam Islamic Green Economy perspektif Maqasid al-Syariah. Secara terminologi, dari Maqasid al-Syariah adalah maksud Allah atau selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, maka para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada 5 unsur pokok yang harus dipertahankan, yaitu yang menjadi esensi bagi Maqasid al-Syariah. Fauziah tahun 2016 dalam penelitiannya kemudian menambahkan kelima hal tersebut yang harus dijaga dalam kehidupan manusia,
yaitu yang pertama ada penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta benda, dan yang terakhir ada penjagaan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.